Scene dibuka dengan memperlihatkan Naoto yang sedang mengejar mafia yang mencurigakan. Mereka terlihat memasuki pabrik tua dan berencana melakukan sesuatu. Setelah masuk terlihat para mafia pengusaha itu makan malam yang ternyata mereka adalah Biolon yang sedang ada proyek bawah tanah. Tak lama Naoto pun ketahuan, ia pun dikejar oleh sindikat ini. Naoto pun bertarung bahkan sampai menggunakan wujud jibannya. Salah satu pimpinan sindikat berubah ke monster bernama Skunknoid. Kekuatannya menyemprotkan gas yang membuat bahu Jiban cedera cukup parah. Jiban pun dihajar sampai ia terpental keluar gedung. Kesakitan itu membuatnya sempoyongan hingga akhirnya pingsan dan berubah ke wujud Naoto. Tak lama ia ditemukan Mayumi dan membawanya pulang untuk dirawat. Bahkan sesampainya di rumah, bau dari gas beracun masih dirasakan oleh Yuko. Mereka pun kembali ke pabrik untuk menyelidiki. Namun sesampainya di sana pabrik sudah kosong. Mereka mencoba mencari petunjuk dan melihat seorang anak bernama Samsul yang terlihat mencurigakan. Apalagi ia langsung kabur dan masuk rumahnya. Naoto mencoba bernegosiasi dengan datang sebagai tamu ke rumah itu. Namun orang tua Samsul malah mengusirnya meskipun Yuko telah mengatakan kalau mereka detektif. Di dalam rumah Samsul, ternyata keluarga kecilnya adalah Biolon yang sedang menyamar. Samsul telah disekap untuk dibawa ke markasnya Biolon. Di sana ia melihat ayahnya telah disekap Biolon juga. Samsul anak sekecil itu tak dapat berbuat apa-apa dan hanya menuruti permintaan Masha untuk menunggu di ruang atas. Sementara Naoto sudah memata-matai tempat itu yang merupakan pabrik makanan. Namun di luar dugaan, Samsul bisa kabur dengan santai dengan membawa ranselnya. Naoto mengejarnya walau Samsul mencoba menghindar. Sampailah mereka di sebuah gudang. Di sana mereka telah diincar pemburu misterius yang menembaki mereka. Pemburu itu berubah dan langsung menghajar Naoto. Monster itu dapat membuat monster kecil yang menggigit si Samsul dan membuatnya pingsan. Sementara sang monster terus membakar gudang agar tidak ada celah kabur untuk Naoto. Tidak menyerah, Naoto langsung berubah jadi Jiban untuk kabur karena prioritasnya untuk mengobati Samsul terlebih dahulu. Di lab, Naoto dan Mayumi membaca ingatan Samsul. Di mana di salah satu memorinya terlihat ayahnya Samsul yang menolong Naoto saat ia pingsan tadi. Namun tak lama Biolon datang dan menyergap. Tontonan pun bersambung karena Samsul terbangun. Di sana Samsul menceritakan kalau beberapa sindikat menginginkan proyek ayahnya yang hendak membangun taman bermain. Sementara lokasi itu akan dibangun pabrik oleh Biolon. Jadi ayahnya Samsul disandra, dan sang monster menyamar untuk meneruskan proyek yang tentu ini akan menjadi keuntungan maksimal bagi kelompok Biolon. Berpindah ke markasnya Biolon yang sedang rapat dengan investor. Di tengah rapat itu, Jiban muncul dengan gagah berani. Detektif besi yang jujur ini pun kalau kelompok itu bersalah karena telah merampas hak orang dan mereka harus dihukum. Tentu Biolon tak tinggal diam. Sang monster pun berubah dan mereka pun bertempur. Para investor pun kabur. Sementara Jiban dihalangi oleh para kroconya Biolon. Namun Masha dan Kasha malah mengancam jika Jiban terus melanjutkan aksinya, maka ayah si Samsul akan dijadikan korban. Di saat genting itu, Yuko datang membantu dan melibas beberapa kroco sehingga menghambat langkah Masha dan Kasha untuk mengeksekusi bapak si Samsul. Setelah bapak si Samsul bebas, Jiban melanjutkan pengejaran sang monster. Di luar ruangan, mereka bertempur sepenuh hati hingga sang monster pun terkalahkan. Setelah itu Samsul dan ayahnya pulang ke rumah dan melepas rindu. Esok harinya diperlihatkan Naoto dan Mayumi sedang bermain badminton. Namun tanpa sengaja mereka melihat pertikaian anak dan bapak. Di mana sang bapak menemukan dompet jatuh yang uangnya banyak. Ia berniat menggunakan uang itu untuk minum. Sementara sang anak meminta ayahnya agar menitipkan dompet itu ke kantor polisi terdekat. Namun ayahnya tidak mau karena kalau sudah masuk kantor polisi pasti sudah tidak bisa keluar lagi tuh uang. Ayahnya pun memberi paham kondisi kepolisian Konoha. Tak lama Naoto datang dan membela instansinya. Alhasil anak itu memberikan dompet pada Naoto. Mereka pun pergi. Di markas Biolon, Masha dan Kasha sudah menganalisa kelemahan Naoto. Yaitu ia lemah terhadap anak-anak. Jadi Monster Killer Noid pun ditugaskan untuk mencari anak-anak agar Jiban mau nyerahkan diri. Malam harinya, anak tadi yang kita sebut saja Badu ini sedang tidur bersama sang ayah. Namun ayahnya bangun dan mengambil uang celengannya dan pergi. Ketika Badu bangun, ia mendapati ayahnya sudah tak ada. Ia tertunduk lesu berjalan keluar rumah. Tanpa sengaja ia bertemu Naoto dan menceritakan kalau ayahnya pergi minum dan mengambil uang tabungannya. Naoto meminta Badu ke kantor polisi untuk menunggu sementara ia akan mencari ayahnya.
Sialnya saat perjalanan ke kantor polisi, anak sekecil Badu bertemu dengan Masha dan Kasha yang langsung menculiknya. Ia disekap bersama anak-anak lain dan dibawa. Naoto yang menemukan ayahnya sedang minum jahe di angkringan pun segera membawanya pulang. Saat perjalanan pulang, Naoto melihat sepatunya Badu. Ayahnya yang masih mabok pun mulai berpikir aneh-aneh. Naoto mencoba untuk menyelidiki apa yang terjadi. Sementara sang ayah didatangi Masha dan Kasha dan mengatakan kalau si Badu diculik oleh gambar orang yang ada di foto yaitu Jiban. Naoto kembali ke markasnya dan bersama Mayumi, mereka telah mengetahui kejadian penculikan anak. Di mana itu tentu saja ulah Biolon. Dari videonya, Monster Killer langsung menantang Jiban untuk mendatanginya ke sebuah gudang kosong lengkap dengan alamat untuk menyelamatkan para sandera. Jiban pun langsung meluncur dengan kecepatan tinggi, bahkan Yuko yang melihatnya pun langsung heran dengan apa yang terjadi. Singkat cerita, Jiban sampai lokasi yang dimaksud. Namun ia malah diserang oleh ayahnya si Badu. Sambil marah-marah, ia meminta Jiban supaya melepaskan anaknya. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Monster Killer untuk menembakkan senjatanya pada Jiban. Sehingga komputer pada armornya pun jadi error. Letak kekuatan tempurnya pun lumpuh, Jiban bahkan tak dapat melakukan apapun termasuk meminta bantuan pada mobil yang saat itu di dekatnya. Di sisa-sisa tenaga, ia masih melindungi ayah si Badu dari serangan. Jiban meminta Mayumi untuk mencarikan solusi karena armornya tidak berfungsi. AI-nya Ayumi mengatakan kalau ia tak perlu cemas, karena yang dibutuhkan hanya merestart armornya saja. Mayumi pun mencoba merestart armornya Jiban dari jarak jauh. Sementara Jiban terus berusaha kabur dari serangan sang monster. Meskipun demikian, ia tak menyerah dan menggunakan seluruh kekuatannya dikarenakan Biolon telah memanfaatkan anak-anak sebagai sandera. Melihat Jiban yang lemah itu pun Monster Killer terus menyerangnya. Sayangnya meski Mayumi telah berusaha merestart, namun perangkat Jiban masih belum berfungsi. Saat ia hendak menyelamatkan sang bapak, ia dikepung oleh beberapa kroco. Beruntung Yuko datang tepat waktu dan membantunya. Jiban meminta Yuko untuk menyelamatkan sang bapak. Sementara ia akan mencari sandera. Sementara Mayumi menemukan kalau ada kata sandi yang harus diucapkan penggunanya yaitu kata love. Mayumi memberikan isyarat pada Jiban. Sehingga Jiban pun mengucapkan kata itu. Kekuatan armornya kembali seperti semula. Ia pun melompat dan mobilnya pun mendatanginya. Monster Killer mengira Jiban kabur, jadi ia mengikuti mobil itu. Padahal Jiban masih belum naik mobil dan itu merupakan strateginya untuk menyelamatkan anak-anak terlebih dahulu. Monster itu terpancing dan ia menyelamatkan anak-anak. Sementara sang monster tertipu, ketika mobil itu diberhentikan, ternyata tidak ada orangnya. Pemiliknya Jiban ternyata sudah berada di belakangnya dan bersiap bertempur lagi. Pertempuran pun terjadi dengan singkat sehingga Monster Killer terkalahkan. Esoknya keadaan kembali damai, di mana Badu sudah bebas dan ayahnya sudah tobat dari minum. Ayahnya pun ingin kerja lagi walau umurnya sudah tua. Enaknya di daerah itu lowongan tanpa mengenal batas usia. Malam harinya Mayumi dan Naoto sedang nonton permainan piano dari seorang superstars yang bernama Tachihara. Niatnya sungguh mulia karena ingin bermain piano untuk menghibur anak dan menyampaikan pesan cinta dan kedamaian. Berita itu sampai ke Biolon dan dia sangat tidak suka ucapan hoax manusia. Jadi ia mengutus monster bernama Wolfnoid untuk menjadikan karya Tachihara untuk menyampaikan pesan yang buruk. Suatu malam, Naoto dan kawan-kawan melihat permainan live-nya si Tachihara. Ketika sang pianis beristirahat, ia didatangi Masha dan Kasha yang mengaku sebagai fans. Namun kesempatan itu digunakan untuk membuat Tachihara pingsan. Kabar hilangnya sang pianis membuat Naoto dan Yuko segera bertindak. Di rumah sang pianis, ia hanya menemukan adiknya yang bernama Satoko yang sedang menangis. Mereka hanya tinggal berdua karena orang tua telah berpulang. Meskipun begitu, Tachihara tetap tegar membesarkan Satoko dengan memainkan lagu-lagu favorit adiknya. Naoto pun bergegas mencari petunjuk. Namun di perjalanan ia dihadang oleh pria gak jelas dan menghentikan mobilnya. Setelah pria itu sadar, sang pria mengaku kalau ia mendengar melodi piano dari sebuah gedung. Naoto curiga dan mendatangi gedung kosong itu bersama Yuko. Dan ia menemukan Wolfnoid yang sedang membuat lagu baru untuk membuat manusia paranoid dalam pengaruhnya. Naoto segera menghentikan sang monster sampai ia pun berubah jadi Jiban. Berbeda dari sebelumnya, ternyata yang dilawan oleh Naoto kali ini adalah Tachihara itu sendiri yang berubah menjadi monster. Sementara sang monster asli muncul bersama Masha dan Kasha. Di bawah kendali sang monster, ia kembali menghipnotis Tachihara. Sang pianis kembali menjadi monster Wolfnoid dan menyerang Jiban secara membabi buta. Merasa sudah menang,
Para Biolon pun pergi. Di sisi lain Jiban bingung karena ia tak boleh menghabisi sang monster karena sejatinya ia adalah Tachihara. Ketika Yuko datang untuk membantu, Jiban menangkis tembakan Yuko dan membawa monster itu pergi. Yuko pun heran dan berprasangka Jiban telah berpihak pada musuh. Di markasnya, Naoto mencoba mencari kelemahan musuhnya kali ini. Sang AI menjawab kalau ia telah dipengaruhi suatu gelombang suara. Jadi tugas Naoto hanyalah perlu melawan gelombang suara dengan membalik atau reverse melodi pada monster. Kemudian ia mengantar Tachihara pulang dan membawa alat pembalik gelombang suara agar Tachihara kembali normal. Namun di luar ternyata para Bolon telah menculik adiknya Tachihara. Naoto pun menangkap basah mereka dan mengejar. Namun itu hanyalah pengalihan. Saat Satoko berhasil diamankan, kelompok Biolon berhasil membawa Tachihara kembali. Yuko berhasil mengejar mereka hingga ke sebuah gudang. Meski kroco-kroconya Biolon berusaha menangkapnya, tapi ia tetap melawan dengan teknik karatenya. Hingga akhirnya ia dipojokkan oleh monster Wolfnoid. Tak ada jalan lain, Yuko pun pasrah. Beruntung Jiban datang dan langsung bertempur. Namun Jiban enggan mengalahkannya karena sosok monster itu adalah Tachihara. Yuko yang mendengarkan perkataannya langsung, akhirnya mengerti kalau Jiban tidaklah bersekongkol, melainkan hendak menyelamatkan Tachihara. Namun Tachihara dalam wujud monster sangat sulit dikalahkan. Tak lama Satoko dan Mayumi datang dan mengatakan jika memang Tachihara tidak bisa di-counter pakai melodi berlawanan, maka ia akan membawakan melodi yang menjadi nostalgia mereka dulu saat masih kecil. Ketika lagu itu diputar, sang monster pun pusing dan berubah kembali ke wujud Tachihara dalam keadaan pingsan. Dengan begitu Jiban sudah tak punya beban lagi. Ia bersiap menghabisi monster yang asli dengan segenap jiwa dan raga. Pertempuran dahsyat pun terjadi. Dua petarung ini saling mengeluarkan jurus terkuat mereka. Jiban menemukan celah ketika kekuatan bulan purnamanya tertutup awan, Wolfnoid menjadi lemah. Di sanalah ia melancarkan serangan terakhir dan memenangkan pertempuran. Saat kembali, Tachihara kembali sadar sepenuhnya sebagai seorang pianis. Esoknya, Tachihara kembali mengadakan pertunjukan tunggal untuk mencapai misi menyebar cinta dan perdamaian. Episode pun ditutup dengan kemeriahan konser dan film pun bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya.